Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9, 10 dan 11 dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-9, 10 dan 11, 3 ayat, yang mana ketiga ayat ini menerangkan tentang janji dan ancaman Allah. Janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, bahwasanya apabila mereka membuktikan keimanan mereka, kemudian mereka melakukan amal saleh seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu janji Allah kepada orang-orang beriman. Kemudian ancaman Allah pula ke atas orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, maka ancaman Allah terhadap mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka adalah bakal penghuni neraka. Ada janji, ada ancaman. Janji adalah perkara yang baik, berkaitan dengan perkara yang baik. Ancaman itu berkaitan dengan perkara yang buruk. Janji berupa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyenangkan. Sementara ancaman adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyengsarakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ketiga dari 3 ayat yang kita pelajari ini kembali menyeru orang-orang beriman supaya mengingat nikmat Allah. Dengan mengingat nikmat Allah, mereka akan mensyukuri nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka mereka bertakwa. Karena di antara perbuatan takwa adalah bersyukur. Kemudian Allah mengingatkan supaya banyak-banyak bersyukur, karena syukur bukan hanya dibalas nanti di akhirat saja, tetapi juga dibalas ketika di dunia ini. Kemudian diingatkanlah tentang balasan kebaikan yang pernah diberikan kepada orang-orang beriman dahulu pada masa Rasulullah.
yaitu berupa keselamatan yang diberikan kepada Rasulullah. Keselamatan kepada Rasulullah, selamat dari pembunuhan. Nah, itu adalah nikmat Allah yang pernah diberikan kepada orang-orang beriman dahulu, sehingga Rasulullah tetap bersama mereka. Andaikan Rasulullah umpamanya berhasil dibunuh oleh musuh, maka hilang pemimpin yang akan memimpin mereka untuk menghadapi musuh. Maka dengan diselamatkannya Rasulullah, maka Rasulullah tetap memimpin mereka sampailah kepada kemenangan di dalam menghadapi musuh. Itu adalah nikmat Allah. Allah ingatkan nikmat tersebut supaya orang-orang beriman bersyukur. Kemudian karena kaitannya adalah dengan Allah yang memberikan keselamatan kepada Rasulullah dari usaha musuh Islam yang akan membunuh Rasulullah, bermakna Allah yang melindungi Rasulullah atau yang melindungi orang-orang beriman. Allah yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Jadi pada hakikat sebenarnya yang menjalankan urusan orang-orang beriman itu adalah bukan orang-orang beriman itu sendiri. Yang menjalankan urusan orang beriman itu pada hakikatnya adalah Allah. Orang-orang beriman itu menerima limpahan dari karunia Allah berupa pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, kemenangan dan lain sebagainya. Apabila pada hakikatnya adalah Allah yang melindungi, yang menolong, yang mengatur, yang mengurus, maka orang-orang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Bertawakal maknanya menyerahkan urusan kepada Allah, karena pada hakikatnya Allah yang mengurus. Allah yang mengurus hidup kita ini, bukan kita yang mengurus hidup kita sendiri. Jadi Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya bertawakal kepadanya, dan hanya kepada Allah semestinya bertawakal, karena hanya Allah lah yang mengatur dan mengurus hidup manusia. Inilah ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berisi janji Allah, kemudian juga ancaman Allah. Ya, di antara janji Allah, siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Kemudian Allah ingatkan sepatutnya bersyukur karena Allah telah pernah memberi nikmat pada masa dahulu. Dan kita pun apabila melihat apa-apa yang telah kita lalui selama ini, maka kita akan mendapati bahwasanya betapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima. Nah, semestinya apabila kita mendapati kita telah menerima nikmat Allah sebelum ini, maka banyak-banyak bersyukur supaya Allah tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Itu pun adalah janji dari Allah. Jadi 3 ayat ini menerangkan tentang janji Allah dan juga tentang ancaman Allah. Janji Allah membuat orang-orang beriman menjadi berharap, menjadi bersemangat. Kemudian ancaman Allah itu membuat orang-orang beriman menjadi takut, sehingga mereka menjadi berhati-hati dan berwaspada di dalam menjalani hidup ini, yaitu memastikan tidak akan melakukan pelanggaran atau kemaksiatan, karena ada ancaman Allah yang pasti Allah akan tepati. Janji Allah akan tepati, ancaman Allah pun akan diberlakukan. Jadi dengan janji dan ancaman Allah ini, ia bisa dijadikan sebagai pengajaran bagi orang-orang beriman. Maka mudah-mudahan dengan 3 ayat ini kita akan mendapatkan pengajaran, insyaAllah. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya jelas, bahwasanya ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan tentang perbuatan-perbuatan takwa. Sebelum ini perbuatan takwa adalah mensyukuri nikmat Allah, kemudian juga mengingat janji yang telah diambil dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan, dan apabila mau menunaikan janji dengan menyatakan sami'na wa ata'na,
kami dengar, kami taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan. Itu adalah janji dari Allah. Dan itu adalah perbuatan takwa. Bersyukur, perbuatan takwa. Menepati janji dengan Allah adalah perbuatan takwa. Menegakkan kebenaran, perbuatan takwa. Kemudian bersaksi dengan adil, perbuatan takwa. Kemudian juga berlaku adil meskipun kepada orang yang kita benci sekalipun, itu adalah juga perbuatan takwa. Semuanya akan dibalas. Nah, sekarang ini ditambah lagi perbuatan takwa yang Allah terangkan di sini adalah mensyukuri nikmat Allah. Khususnya nikmat yang telah pernah kita terima sebelum ini, kemudian diingatkanlah tentang nikmat dahulu, yaitu berupa keselamatan yang diberikan kepada Rasulullah sehingga tidak berhasil Rasulullah dibunuh oleh musuh Islam. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini apabila kita lihat satu persatu, maka antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat yang kita pelajari ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan dari setiap huruf yang kita baca Allah akan memberikan pahala. Kemudian pahala tersebut akan diberikan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan. Umpamanya kebaikan yang kita terima dari pahala yang kita dapatkan adalah dibukakan hati kita sehingga kita dapat memahami makna yang terkandung dalam ayat. Kemudian diberikan kekuatan kepada akal fikiran kita sehingga kita mudah memahami makna yang terkandung di dalam ayat. Kemudian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan melalui pengajian ini. Karena ilmu apabila tidak diamalkan, maka ia tidak akan mendatangkan kebaikan. Apabila ilmu diamalkan, maka ia akan mendatangkan manfaat. Bahkan apabila ilmu itu diamalkan, ketika mengamalkan ilmu tersebut, kita akan mendapatkan ilmu yang baru lagi. Kalau ilmu yang pertama itu kita dapatkan melalui pendengaran, ketika pengajian ini disampaikan, ketika kita mengamalkan ilmu itu, kita mendapatkan ilmu dari pengamalan dari ilmu tersebut. Nah, ilmu yang didapatkan dari pengamalan ilmu, ilmu itu adalah ilmu yang akan melahirkan keyakinan. Karena kita sendiri yang menjalaninya melalui pengamalan ilmu tersebut. Nah, kalau keyakinan terus bertambah dalam hati, maka bisa menghantarkan kepada pengetahuan yang sejati. Nah, pengetahuan yang sejati itu adalah sempurna. Nah, kita ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain dari sisi pengetahuan. Ada pengetahuannya biasa saja, tapi ada pengetahuannya itu luas dan mendalam. Nah, kita ingin pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, itu melalui pengamalan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Tapi dimulai dari ilmu ini, yaitu ilmu yang kita dengar melalui pengajian-pengajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum
wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah berfirman, wa'adallah, dan Allah menjanjikan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, lahum, bahwasanya bagi mereka, maghfiratun, maghfirah, ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atasmu, yaitu ketika, ini nikmat yang pernah diberikan, yaitu pada suatu ketika dahulu, hamma qaumun, suatu kaum berkehendak, ayyabsutu ilaikum aydiyahum, berkehendak untuk ayyabsutu, apa kita sebut di sini ya, menggerakkan. Tapi sebenarnya maknanya dari sisi bahasa adalah memanjangkan. Tapi boleh kita sebut menggerakkan, nanti kita akan jelaskan di dalam tafsir. Menggerakkan tangan mereka kepadamu, fakaffa aydiyahum ankum, lalu Allah menahan tangan mereka darimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa 'alallah, dan kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Kita baca dari awal ayat secara langsung supaya lebih mudah untuk memahami kandungannya. Kalau kata per kata ini hanya untuk mengenal pasti makna kata yang di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu di dalam bahasa kita. Dan sekarang ini setelah kita mengetahui makna kata, kita ingin pula mengetahui maknanya secara keseluruhan melalui terjemahan langsung. Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah ke atasmu ketika suatu kaum berkehendak hendak menggerakkan tangan mereka kepadamu, yaitu untuk membunuhmu. Lalu Allah menahan tangan mereka darimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, dengan terjemahan langsung seperti ini, semakin terasa makna yang ada dalam ayat ini, yaitu ayat ini menerangkan tentang janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun untuk orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah mengingatkan orang-orang beriman supaya mengingat nikmat Allah, supaya bersyukur kepada Allah, supaya mendapatkan nikmat tambahan lagi, dan itu adalah perbuatan takwa. Kemudian apabila yang mengatur hidup kita ini adalah Allah, maka hendaklah orang-orang beriman itu menyerahkan urusan kepada Allah, dan itu pun juga adalah perbuatan takwa. Sudah semakin nampak dari 3 ayat ini melalui tafsir ringkas, melalui terjemahan secara harfiah, semakin nampak kandungan ayat ini. Tinggal lagi sekarang kita memberikan penjelasan yang lebih panjang supaya betul-betul kandungan ayat ini terasa dekat dengan kita, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita pindah ke tafsir ayat.
Wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan orang-orang beriman. Kalau disebut kata janji, berarti ada dua pihak. Nah, ini selalu kita sebut. Berjanji itu pasti ada dua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Di dalam ayat ini adalah antara Allah dengan orang-orang beriman. Kemudian dua pihak ini saling berkait. Kaitannya adalah apabila pihak pertama telah melakukan apa yang dikehendaki oleh pihak kedua, maka pihak kedua pun akan melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh pihak pertama. Umpamanya ayah yang berjanji dengan anaknya. Kata si ayah, "Nak, kalau kamu belajar rajin, sungguh-sungguh, kemudian kamu lulus, mendapat nilai yang tinggi, maka ayah berjanji, ayah akan bawa kamu ke tanah suci." Nah, itu janji ayah. Ayah pihak pertama. Pihak kedua adalah si anak. Karena ayah itu berjanji akan membawanya ke tanah suci, tapi dengan syarat belajar sungguh-sungguh, lulus, dapat nilai yang tinggi. Maka anak ini pun belajar sungguh-sungguh, dapat nilai tinggi. Maka sekarang ia sampaikan kepada ayahnya, "Ya, sudah belajar dan sudah mendapat nilai yang tinggi, sudah lulus." Maka si ayah ini akan menepati janjinya. Nah, jadi dua belah pihak ini dia saling berkait. Begitu juga dalam ayat ini Allah menjanjikan orang-orang beriman, "Wahai orang-orang beriman, kalau kamu membuktikan keimananmu dan kamu membuktikannya dengan amal-amal soleh yang kamu lakukan." Kemudian orang beriman membuktikan keimanan dan melakukan amal soleh, maka Allah janjikan untuk kamu ampunan dan pahala yang besar. Maka Allah pun menepati janjinya dengan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada dua pihak, Allah dan orang-orang beriman. Apabila Allah yang menjanjikan, maka mestilah kita orang-orang beriman meyakini bahwasanya Allah pasti akan menepati janjinya. Karena apabila Allah berjanji tak sama dengan manusia berjanji. Kalau manusia berjanji, boleh jadi manusia itu menepatinya, boleh jadi tidak. Apa sebab? Sebab manusia memiliki sifat kekurangan. Umpamanya si ayah tadi, "Nak, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kemudian kamu lulus, maka ayah berjanji akan membawamu ke tanah suci." Anak belajar sungguh-sungguh, dapat nilai bagus, kemudian meminta si ayah menepati janjinya. Kata si ayah, "Alah, uang ayah tak ada pada masa sekarang, sebab perdagangan ayah menurun dan terpaksalah uang yang ada itu diputarkan untuk modal. Jadi uang ayah sekarang tak ada." Nah, tak dapat menunaikan janji. Apa sebab? Sebab sifat kekurangan yang ada pada manusia. Sementara Allah tidak memiliki sifat kekurangan, Allah memiliki sifat kesempurnaan. Maka tak mungkin Allah tidak menepati janji. Jadi ketika Allah berjanji, bermakna kita sebagai orang beriman meyakini bahwasanya Allah pasti akan menunaikan janji. Maka kita menjadi bersungguh-sungguh di dalam beriman dan beramal saleh. Apa sebab kita menjadi bersungguh-sungguh di dalam beriman dan beramal saleh? Sebab apabila kita memang telah berhasil membuktikan keimanan dan melakukan amal saleh, Allah pasti menunaikan janjinya. Tapi kalau kita berjanji dengan manusia, maka kita teragak-agak, ragu-ragu, ini kira-kira akan ditepati tidak janjinya ini. Nah, akhirnya bisa saja karena kita ragu-ragu membuat kita menjadi tidak bersungguh-sungguh. Karena biasanya kalau kita ragu-ragu di dalam mempercayai seseorang yang akan menunaikan janjinya, maka kita pun tidak akan sungguh-sungguh. Jadi karena Allah yang berjanji di dalam ayat ini, sepatutnya orang-orang beriman itu menjadi bersungguh-sungguh. Karena Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya.
Wa'adallah, dan Allah menjanjikan alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Kalau disebut beriman, beramal saleh secara beriringan, maka di dalam tafsir dibahaskan, yaitu kata iman itu menerangkan tentang kepercayaan di dalam hati, pembenaran kepada kebenaran dengan hati, dibawa kepada amalan hati. Kemudian wa amilus shalihat, beramal saleh, yang disebut setelah beriman, itu menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Perbuatan-perbuatan dilakukan berupa umpamanya perbuatan kaki yang melangkah, tangan yang menggapai, mulut yang berbicara, akal yang berfikir, dan lain sebagainya. Kemudian apapun yang kita lakukan, yaitu umpamanya salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, membaca Al-Quran dengan anggota tubuh kita. Jadi apabila disebut iman dan amal soleh secara beriringan, iman itu menerangkan tentang kepercayaan dalam hati, kemudian amal soleh itu kaitannya dengan perbuatan tubuh. Apabila iman itu adalah yang menerangkan tentang kepercayaan dalam hati, maka pastikan kepercayaan yang ada dalam hati itu adalah kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar itu adalah mentauhidkan Allah. Kemudian apabila dikaitkan nanti dengan perbuatan, maka hendaklah iman yang ada dalam hati itu ketika melakukan perbuatan melahirkan keikhlasan. Bahkan iman yang ada dalam hati itu bukan hanya melahirkan keikhlasan, tapi juga melahirkan kekhusyuan. Itu adalah amalan-amalan hati, yaitu iman, yakin, khusyuk, suka, dan lain sebagainya. Buktikanlah dengan keimanan dalam hati, kemudian pertingkatkan keimanan yang ada dalam hati itu, dan Allah akan menepati janjinya, yaitu Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Sudah kita sebutkan tadi, baik itu ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti salat, puasa, zakat, haji, ataupun juga yang sifatnya umum, yaitu berbakti pada kedua orang tua, membantu tetangga, kemudian memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu semua adalah amal-amal saleh. Tetapi mestilah di atas dasar keimanan kepada Allah. Karena iman betul tetapi melakukan perbuatan yang tak betul bermakna tidak membuktikan iman. Kemudian melakukan perbuatan yang betul, amal soleh, tapi imannya tak betul, di dalam hati itu ada menyekutukan Allah, maka perbuatan yang baik itu pun tak diterima. Jadi dua itu datang sekali, atau dua itu satu kesatuan, yaitu iman yang benar, mentauhidkan Allah, amal yang saleh yang dilakukan di atas dasar iman kepada Allah. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum, bagi mereka, ini janji Allah, bagi mereka maghfirah, ampunan. Kalau disebut ampunan, maka kaitannya adalah dengan penghapusan dosa. Kalau dihapus dosa, bermakna terselamatlah dari siksa. Karena dosa itu melahirkan siksa. Besar dosa, besar siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Dan di mana disiksa nanti kalau di akhirat? Di dalam neraka. Berarti dengan disebut bagi mereka ampunan, bermakna penghapusan dosa, berarti mereka akan dipelihara dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Kemudian berikutnya, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Kalau disebut pahala berarti itu adalah kebaikan. Balasannya berupa kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu kita terima di mana? Kita dapatkan di mana? Di dalam surga. Jadi apabila ampunan tadi kaitannya dengan keselamatan dari neraka,
maka ajrun azim, pahala yang besar, kaitannya adalah dengan kenikmatan yang akan diterima di dalam surga. Atau dengan kata lain, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan untuk mereka terselamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mengapa maghfirah disebut dahulu, baru ajrun azim? Nah, ini dibahaskan di dalam tafsir, yaitu kita nanti akan melalui surga dahulu, baru sampai ke kita akan melalui neraka terlebih dahulu, baru sampai ke surga. Karena ada titian nanti yang mesti kita titi, yang titian itu lebih halus dari rambut dibelah, lebih tajam dari mata pedang. As-sirat, yang titian itu berada di atas mulut neraka. Jadi neraka itu dia menganga. Kemudian di atas mulut neraka itu ada titian. Kita meniti. Berhasil meniti sampai ke daratan surga. Tak berhasil meniti, jatuh ke bawah dan neraka menyambutnya. Jadi siapa yang diberi ampunan oleh Allah, bermakna dapatlah dia meniti titian. Kemudian diberi pula pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga, dan dapatlah dia kedudukan yang tinggi. Karena pahala yang besar itu pahala itu adalah kebaikan. Maka apabila kebaikan itu besar, maka banyaklah kenikmatan yang akan diterima. Dan surga itu pula bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Siapa yang dapat masuk ke surga Firdaus, surga paling tinggi, dia dapat masuk ke surga yang di bawah itu. Tapi siapa yang dimasukkan ke surga paling bawah, dia tidak boleh masuk ke surga yang lebih tinggi dari itu. Mau masuk surga yang mana? Paling tinggi atau paling bawah? Yang penting masuk surga lah, Ustaz. Tapi kita mesti bercita-cita, berkeinginan surga yang paling tinggi. Tapi kalau mau mendapatkan surga yang paling tinggi, hendak pula lah beriman dengan iman yang kuat kepada Allah. Beramal soleh, amal soleh yang banyak untuk dijadikan sebagai bekal mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kata ampunan, maghfirah, tidak menggunakan alif lam, nakirah. Wa ajrun juga tidak menggunakan alif lam, nakirah. Di dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, kalau tidak menggunakan alif lam, bermakna ampunan itu ampunan yang besar, pahala itu pahala yang banyak. Kemudian kata banyak ini pun disebut di dalam ayat ini. Azim, kata azim ini adalah sifat. Nah, apabila ditambah dengan sifat, bermakna ia adalah satu penegasan bahwasanya memang pahala yang Allah sediakan itu betul-betul banyak dan besar. Artinya pahala yang istimewa, yang sangat berharga. Dengan penyampaian yang seperti ini, semestinya melahirkan semangat pada orang-orang beriman untuk meningkatkan keimanan, menguatkan keimanan, dan untuk beramal soleh sebanyak mungkin. Sebab Allah telah berjanji dan Allah pasti akan menepati janjinya. Setelah Allah menerangkan janjinya untuk orang-orang beriman, Allah pula mengikuti setelah itu ancamannya ke atas orang-orang kafir. Ayat berikutnya, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Wa di sini kita terjemahkan dengan adapun. Mengapa? Sebab dia bertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang orang beriman, maka ayat ini tentang orang kafir. Kalau kita terjemahkan dengan dan, maka nanti nampak dia berlanjut seperti itu saja, yaitu ataf, lanjutannya seperti itu saja. Tapi kalau kita sebut adapun, bermakna yang disebutkan itu adalah berlawanan dengan yang telah disebutkan. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Kafir maknanya menutupi kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi adalah Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Dia tutupi kebenaran Allah sebagai Tuhan, maka disebut kafir. Atau mengkufuri kebenaran agama Islam. Kalau disebut agama, bermakna adalah jalan hidup,
atau pedoman hidup, tidak mau menggunakan Islam itu sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup. Lalu apa yang dia ikuti? Yang dia ikuti adalah kehendak hawa nafsu sendiri. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang kafir, yaitu yang menutupi kebenaran. Kebenaran, Allah sebagai kebenaran ditutupi, kafir kepada Allah. Menutupi agama Islam sebagai pedoman hidup, ini orang seperti ini adalah orang yang kafir. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah ada yang tertulis, yaitu Al-Quran, dan ada pula ayat-ayat Allah itu dari alam semesta ini yang menerangkan tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kesucian Allah. Didustakan yaitu dengan mengatakan ini bukanlah kebenaran dari Tuhan, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Ini bukan dari Allah. Al-Quran ini adalah hasil ciptaan Nabi Muhammad. Itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Dan termasuk mendustakan ayat-ayat Allah adalah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, lain pula yang dia amalkan. Maka dia dustakan ayat-ayat Al-Quran itu dengan perbuatan. Tidak mungkin dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Jadi pendustaan itu dengan perbuatan. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabul jahim, penghuni neraka. Kata penghuni di sini ashab. Nah, kalau digunakan kata ashab bermakna dari kata sahibah, sahabat. Sahabat itu apa makna sahabat? Sahabat itu maknanya satu kesatuan. Sahibah itu asal kata, asal maknanya adalah merangkul. Itu makna sahibah. Sahibah merangkul. Kalau merangkul berarti ada dua orang. Apabila dua orang itu berangkulan, maka sekarang apabila dia berangkulan nampak seperti satu saja lagi, karena dia berangkulan, satu kesatuan. Mengapa sahabat dikatakan sahabat? Umpamanya sahabat Nabi disebut sahabat sebab satu kesatuan dengan Nabi. Kalau Nabi sedih, sahabat sedih. Kalau sahabat sedih, Nabi pun sedih. Mereka ini satu kesatuan. Dalam hadis Nabi, orang-orang beriman itu satu kesatuan, seperti satu tubuh. Apabila satu di antara anggota tubuh itu yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Jadi sahabat itu baru dikatakan sahabat kalau dia menyatu dengan sahabatnya itu. Kalau yang satu sedih, yang satu gembira, itu bukan sahabat itu. Kita sedang sedih, dia pula gembira. Nah, itu bukan sahabat. Yang sahabat itu menyatu. Kita sedih, dia sedih. Kita gembira, dia gembira. Menyatu. Kita kurang, dia tutupi. Dia yang kurang, kita tutupi. Itu namanya bersahabat. Maka sahabat ini digunakan kepada orang-orang yang dahulu bersama dengan Rasulullah SAW. Maka disebut sahabat Nabi. Siapa sahabat kita sekarang ini? Nah, sahabat kita sekarang ini adalah yang betul-betul menyatu dengan kita. Lalu kalau sahabat api neraka, apa maknanya? Yang menyatu dengan api neraka, berangkulan dengan api neraka. Seperti apa makna berangkulan ini? Maknanya adalah menyatu dengan api neraka. Dia masuk ke dalam api neraka pun masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalau dia masuk ke dalam api neraka, mudah memahaminya. Tapi kalau dalam api neraka masuk dalam tubuhnya, ini bisa difahami melalui ayat Al-Quran, yaitu yang menyebutkan tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka melainkan api. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api. Jadi kalau mereka makan, yang mereka makan adalah api. Sekarang api itu ada dalam perut mereka. Di luar api, di dalam api. Menyatulah mereka ini dengan api neraka. Kemudian tambah lagi,
di bawah mereka api, kasur tempat mereka berbaring itu api, kemudian diberi selimut, selimutnya itu pun juga api. Selimut ini di atas, kalau kasur itu di bawah, selimut di atas, bawahnya api, atasnya api, maka menyatu dengan api. Untuk mengatakan kata menyatu, disebutlah atau dipakailah perkataan ashabul jahim. Supaya apa? Supaya nampak dahsyatnya balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Sebenarnya kalau dibuat seperti yang sebelumnya, maka apabila yang sebelumnya Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh itu adalah ampunan dan pahala yang besar, maka Allah pun mengancam orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah dengan tidak dihapusnya dosa dan dengan siksa yang besar. Mestinya begitu. Tapi Allah tak menyebut seperti itu. Mereka adalah penghuni neraka. Untuk ayat sebelumnya Allah tak menyebut penghuni syurga, tidak. Allah menyebut ampunan dan pahala yang besar. Kalau untuk ancaman, penghuni neraka. Supaya untuk orang-orang beriman bangkit semangat mereka, sebab mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dan untuk orang-orang kafir menjadi takut hendaknya mereka, karena mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka akan menyatu dengan api neraka. Itulah dia janji dan ancaman Allah. Berikutnya juga tentang janji Allah, tapi lebih khusus tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang Allah berjanji apabila hambanya mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan tambahan nikmat itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia ini, seperti yang pernah berlaku pada masa dahulu, yaitu Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah sehingga terselamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apabila ayat dimulai dengan wahai orang beriman, ada kewajiban yang akan disampaikan setelah itu. Apa kewajiban yang akan disampaikan? Udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah ke atasmu. Kalau Allah menyebut ingatlah nikmat Allah, maka bersyukurlah atas nikmat yang telah diingat itu. Berarti sebab untuk bersyukur itu adalah mengingat nikmat Allah. Jadi kita dapat bersyukur dengan mengingat nikmat. Semakin banyak mengingat nikmat Allah, semakin banyak pula untuk bersyukur. Alhamdulillah sehat badan saya. Ingat sehat badan, alhamdulillah. Ingat rezeki yang terus bertambah, alhamdulillah. Ingat keselamatan dalam perjalanan, padahal hari hujan tadi, alhamdulillah. Ingat dapat mengikuti pengajian ini. Ramai tak datang pada malam hari ini, tapi kita datang, alhamdulillah, nikmat Allah. Kemudian mengikuti pengajian dengan mudah sekali. Apa yang disampaikan langsung faham, tak perlu diulang-ulang 2-3 kali, sekali aja faham, alhamdulillah. Ini adalah mengingat nikmat Allah. Dengan mengingat tersebut, maka mudahlah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi mengapa di sini diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah? Karena ia adalah sebagai sebab untuk bersyukur kepada Allah. Udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah ke atasmu. Kemudian Allah terangkan kapan Allah pernah memberikan nikmat ke atas orang-orang beriman. Idh hamma qaumun, yaitu dahulu ketika suatu kaum hendak ayyabsutu ilaikum aydiyahum, menggerakkan tangan mereka kepadamu. Ayyabsutu, menggerakkan. Sebenarnya ini bukan maknanya menggerakkan, maknanya memanjangkan. Menggerakkan, memanjangkan. Memanjangkan tangan mereka kepadamu. Apa makna memanjangkan di sini? Tangan ini biasanya di mana letaknya ini? Letaknya di samping sini, yaitu di tepi badan ini. Di sini letaknya. Ketika memanjangkan bermakna tangan ini dibawa ke depan, dibawa ke depan. Biasanya tangan dibawa ke depan ini untuk apa?
apabila musuh, maka tangan mereka itu dibawa ke depan adalah untuk memancung kita, untuk memukul kita. Apabila di tangan mereka ada pedang, bermana untuk menebas leher kita. Kemudian kita lihat riwayat sebab turun ayat ini, dan kita jumpai seperti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, sebab turun ayat ini ada banyak, di antaranya adalah kejadian yang berlaku pada diri Rasulullah, yaitu pada waktu memerangi kaum Ghatafan. Ini salah satu dari sebab turun ayat ini. Rasulullah dengan para sahabat keluar untuk memerangi kaum Ghatafan ini, karena mereka telah memusuhi dan memerangi Rasulullah, maka mereka pun diperangi. Rasulullah keluar dengan jumlah tentara 450 orang. Kemudian mereka ini kalah. Ya, kaum Ghatafan itu kalah, mereka bertempiaran lari sampai ke gunung. Rupanya mereka ini mencari-cari waktu untuk membalas. Nah, orang-orang beriman karena mereka ini basah karena hujan, maka mereka pun mengeringkan pakaian mereka sambil beristirahat. Rasulullah pula mengambil satu pohon untuk beristirahat di bawahnya. Kemudian pedang digantungkan di pohon tersebut. Kemudian pakaian baju beliau dikeringkan. Pada masa itulah seorang musuh yang bernama yang bersama dalam satu riwayat namanya adalah Ghauras bin Al-Harith. Di dalam riwayat yang lain namanya Du'thur bin Al-Harith. Itu datang menjumpai Rasul dengan pedang yang terhunus di tangannya. Kemudian langsung melekatkannya ke leher Rasul untuk menebas leher Rasul. Kemudian mengatakan, "May yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang akan menghalangmu dariku wahai Muhammad? Nah, ini makna mereka menggerakkan tangan mereka kepadamu. Langsung saja Rasulullah menjawab, Allah. Apa sebab? Sebab ujung ayat Rasulullah itu bertawakal penuh kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Urusan kehidupan ini diserahkan kepada Allah. Hidup mati diserahkan kepada Allah. Maka ketika musuh itu bertanya, siapa yang menghalangmu dari pedangku ini? Maka Rasulullah terus menjawab seperti keyakinan yang ada pada baginda, yaitu Allah. Disebut kata Allah, langsung gemetar tangannya dan jatuh pedang tersebut. Kemudian Rasulullah mengambil pedangnya itu, kemudian melekatkan pula ke lehernya. Dan sekarang siapa pula yang akan menghalangmu dari pedangmu ini? Karena pedang Rasul tergantung di pohon itu. Siapa yang menghalangmu? Maka dia menjawab, tak ada kecuali engkau wahai Muhammad. Maka Rasulullah, ni pedangmu, ambil, pergi. Maka dia pun pergi. Tak berapa lama dia datang kembali, aku mau memeluk Islam wahai Muhammad. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan akhlak mulia Rasulullah, maka musuh tadi pun memeluk Islam, padahal tadinya mau membunuh Rasulullah. Nah, ayat ini menerangkan ketika kaum hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk membunuhmu, fakaffa aydiyahum ankum, kemudian Allah menahan tangan mereka darimu. Bagaimana Allah menahan tangan mereka? Bagaimana Allah menahan tangan musuh itu tadi? Yaitu dengan tak mampu untuk menebas leher Rasul, padahal tak ada yang menghalang. Tak mampu. Siapa yang membuatnya tak mampu? Nah, Allah Subhanahu wa taala. Sebab kuasa yang sebenarnya bukan kuasa manusia. Kuasa yang sebenarnya adalah kuasa Allah. Manusia memang berkuasa, tetapi apabila Allah tak mengizinkan, kuasa itu tinggal kuasa. Baru kuasa itu dia termanfaatkan atau dapat manusia melakukan sesuatu perbuatan dengan kuasa itu apabila Allah mengizinkan. Ini Allah tak izinkan. Di tangannya ada pedang, dan pedang itu sudah lekat dengan leher Rasul, tinggal menebas saja lagi.
tetapi Allah menahan. Nah, Allah menahan sehingga musuh itu tidak membunuh Rasulullah, itu adalah keselamatan dari Allah, itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat itu mestilah senantiasa diingat supaya mensyukurinya, supaya bertambah lagi nikmat yang lain ke atas nikmat yang telah kita terima. Fakaffa aydiyahum ankum, lalu Allah menahan tangan mereka darimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Karena perintah bertakwa di sini sekali lagi sebelumnya sudah ada juga. Karena ayat ini berkaitan dengan bersyukur, maka bertakwa kepada Allah ini adalah dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterima. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Mengapa hanya kepada Allah? Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Mengapa hanya kepada Allah? Sebab hanya Allah yang mengatur dan mengurus hidup manusia. Yang akan menyembuhkan penyakit, Allah. Yang akan memberikan kemenangan, Allah. Hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memenangkan, mengkayakan, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Karena Allah, karena hanya Allah yang melakukannya, maka hanya kepada Allah lah sepatutnya orang-orang beriman itu menyerahkan urusannya. Kita berusaha untuk mengobati penyakit, tetapi urusan penyembuhan itu urusan siapa? Urusan Allah. Maka serahkanlah urusan. Ya Allah, hamba telah berusaha menyembuhkan penyakit dengan pergi ke dokter, dengan makan obat, tetapi kesembuhan adalah darimu ya Allah, maka hamba serahkan urusan kesembuhan ini kepadamu ya Allah. Apabila engkau sembuhkan, maka sembuhlah hamba. Apabila engkau tak sembuhkan, tak akan mungkin hamba ini sembuh, meskipun hamba berusaha juga. Karena yang akan menjalankan urusan kesembuhan itu hanyalah engkau ya Allah. Wa 'alallah, bermakna di sini ada mentauhidkan Allah. Di sini ada nilai mentauhidkan Allah. Dan apabila orang-orang beriman itu mentauhidkan Allah dengan menyerahkan urusan kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah, itu adalah juga perbuatan takwa. Bagaimana perbuatan takwa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, setiap perbuatan takwa ia adalah iman yang dibuktikan, maka akan diberi balasan oleh Allah. Balasannya adalah berupa ampunan dan pahala yang besar. Dan balasan itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Inilah dia pengajaran yang kita dapatkan dari 3 ayat, yaitu yang mengandung ancaman ke atas orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, dan janji, yaitu untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan demikian, maka manusia terserah untuk memilih yang mana. Pilih beriman dan beramal saleh, berhasil dalam ujian, maka Allah akan tunaikan janji. Namun apabila memilih untuk melakukan kekufuran dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka tanggunglah, karena Allah mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan menjadi penghuni neraka. Maka tanggunglah azab dan siksa apabila nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pilihan ada di tangan manusia itu sendiri. Itulah dia yang dimaksudkan dengan ujian hidup, karena ujian itu maknanya memilih. Nah, ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah memilih yang berkaitan dengan kebenaran. Karena ketika kita memilih kebenaran, maka ada musuh yang menghalang untuk memilihnya. Siapa musuh kita yang menghalang untuk memilih kebenaran? Syaitan. Dia akan halang kita sehingga tidak beriman kepada Allah, sehingga tidak bersyukur kepada Allah. Masih ingat apa sumpah iblis ketika hendak dikeluarkan dari surga, ketika hendak diturunkan ke bumi?
Iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku akan datangi manusia itu dari sebelah hadapan, tak mampu dari sebelah belakang, tak mampu, tak berhasil juga, maka aku akan datang dari sebelah kanan, tidak juga mampu, aku akan datang dari sebelah kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur kepadamu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka manusia sekarang ini di dalam ujian. Liyabluwani aashkur am akfur, untuk mengujiku apakah aku ini bersyukur ataukah akan kufur. Inilah dia ujian hidup. Dan inilah perkara yang berat yang kita jalani, sebab musuh kita selalu menghalang kita untuk memilih yang baik, yang benar, memilih untuk membuktikan keimanan, memilih untuk bertakwa. Ini sungguh berat sekali. Dan kita lihat ramai yang tertipu dan terpedaya oleh bujuk rayu syaitan, sehingga mereka memilih keburukan, memilih kesesatan, memilih kekufuran, sehingga mendustakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan melalui 3 ayat ini kita mendapatkan pengajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh